Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semuanya itu sebenarnya satu dengan yang ada di dalam diri kita ini. Ahad dengan Abdul Halimnya. Bila Abdul Halimnya sudah bertuhan, maknanya bila Abdul Halimnya sudah kembali kepada ketiadaan, kepada keadaan, kepada kenyataan, kepada kebesaran Tuhannya. Bila Abdul Halimnya tak ada, maka nyatalah kehidupan apa-apa yang ada di alam semesta ini, termasuk gelas, sendok, garpu, jalan, gunung, langit, bumi, matahari, bulan, semuanya itu hidup di dalam liputan, di dalam kebesaran, di dalam kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Bila Abdul Halimnya tidak ada lagi, bila Abdul Halimnya telah lebur fana di dalam kehidupan, di dalam uripe Allah, maka itulah yang disebut Ahmad bila mim. Ahmad yang tanpa mim. Abdul Halim bila mim. Maknanya Abdul Halimnya mati, lalu yang bangkit, yang hidup adalah Ahad. Ketika kehidupan kewujudan Abdul Halimnya atau kehidupan kewujudan kita semua manusia, sahabat-sahabat yang sudah ikut bimbingan baiat sudah tak ada lagi di dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud Ahmad bila mim. Ketika manusianya menemui ajalnya, ketika manusianya menemui kiamatnya, ketika manusianya ketemu dengan kefanaannya, kehancurannya, maka akan nyatalah, maka akan bangkitlah kesadaran di dalam jiwanya tentang Ahad. Bagi orang-orang khusus atau sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, maka nyatalah Ahad itu. Jadi sebenarnya tak terpisah antara yang dalam dan yang di luar. Bila tak ada yang dalam, yang di luar tidak ada. Jadi kenyataan yang di luar yang kita saksikan ini bukti kenyataan kewujudan yang di dalam. Jadi yang luar itu bayangan, manusianya itu bayangan, langit bumi yang kita lihat itu bayangan, bintang gemintang, bulan, gunung, lautan, apapun keindahan yang di luar diri kita itu semuanya bayangan uripe Allah. Masa bayangan lebih wujud daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih nyata daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih hidup daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih mulia, lebih akbar daripada kemuliaan, keakbaran yang punya bayangan? Siapakah yang punya bayangan? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah Tuhan sang pencipta manusia di balik rahasia manusia itu sendiri. Bila manusia sudah kembali kepada kerahasiaan Tuhannya, maka nyatalah kerahasiaan alam semesta ini.
maka nyatalah keahadan Sang Pencipta dengan yang dicipta. Maka nyatalah keahadan antara Sang Khalik dengan Sang makhluk. Bila sudah nyata ini semua, maka nyatalah keahadan antara dalang dan wayangnya. Ahad Esa. Tergantung penafsiran di dalam diri manusianya, penafsiran yang sejati seperti apa yang dikalamkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab-kitab suci yang ada di dalam dunia ini, terutama yang ada di dalam Al-Quran, penafsiran Tuhan sendiri atau masih manusianya yang menafsirinya. Bila masih manusianya yang menafsirinya, ya berarti arti dan tafsirnya ya ngikut hawa nafsu. Bila manusia yang menafsirinya, bila masih manusianya yang ada di dalam jiwanya, maka pasti tafsiran-tafsirannya itu iman dan takwanya ala manusia, bukan Allah yang punya Al-Quran, bukan Allah yang punya kitab-kitab itu. Kita selama ini karena menurut kita yang bisa menafsiri kitab-kitab suci itu masih diri manusianya, jadi manusianya akhirnya jadi Tuhan-Tuhan tuh sendiri-sendiri di dalam hatinya. Ya termasuk saya. Saya bisa bicara begini karena saya pelakunya. Sayalah hantu itu, sayalah sang kadzib, sang pendusta yang selama ini mendustai Tuhan, yang selama ini selalu mensekutukan Tuhan dengan diri Abdul Halimnya. Kenapa saya bisa bercerita atau berbicara seperti ini? Karena saya benar-benar pelakunya. Saya selama ini selalu mendustai Tuhan di dalam hatiku. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Abdul Halimnya. Inilah penafsiran yang dusta, bukan yang sejati. Akan tetapi bila Abdul Halimnya sudah rela, ridho, sudah menemukan sejati dirinya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa, maka ketika Abdul Halimnya sudah hancur lebur, sudah luluh lantak, sudah binasa, maka penafsiran di alam semesta ini hanyalah milik Sang Pencipta. Itulah penafsiran yang sejati. Ketika yang sejati, ketika yang tidak sejati sudah tak ada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya Abdul Halim ini dan semoga para sahabat-sahabatku dan kita semua umat manusia bisa menyadari, bisa membedakan antara penafsiran yang sejati dan penafsiran yang tidak sejati. Jadi mulai sejak saat ini kita singkap bersama antara penafsiran yang sejati dan yang tidak sejati di kitab-kitab di alam-alam semesta ini. Jadi inilah awal kajian ilmu atau penafsiran antara yang sejati dan yang tidak sejati. Jadi sebenarnya apapun wujud-wujud yang di luar diri kita itu, yang kata Abdul Halim tadinya itu berdiri pada zatnya sendiri, seperti gelas, piring, garpu, atau apapun yang kita lihat. Nama-nama yang begitu banyaknya, biliunan nama kita yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu, sebenarnya itu semua di dalam uripe Allah,
sudah Ahmad bila mim, sudah kembali kepada zat yang mewujudkan itu semua, termasuk zat yang mewujudkan Abdul Halim ini. Nah, berarti siapa yang lebih wujud di antara semua itu? Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan terwujudlah Abdul Halim ini. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah terwujud diri Anda semua, wahai umat manusia. Jadi umat manusia termasuk saya inilah rahasia yang sempurna dari penciptaan Sang Pencipta. Rahasia yang sempurna dari penciptaan Tuhan. Karena al-insanu sirri wa ana sirruhu. Akulah yang berahasiai di balik manusia. Maka dari itu manusia disebut dengan khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Tuhan di dunia ini. Jadi tergantung masing-masing diri kita. Bila di dalam hatiku ini yang ada bukan Allah, bila di dalam hatiku ini yang ada hanyalah Abdul Halimnya, bila di dalam hatiku ini yang ada hanya tafsir yang non sejati, tafsir yang palsu, maka tak akan pernah ada tafsir sejati. Maka tak akan pernah nyata, tak akan pernah wujud, tak akan pernah hidup, tak akan pernah berkuasa yang sebenar-benarnya, yang sejati. Bila kita hanya berkaca kepada makhluk, maka yang dipandang, yang dilihat ya makhluk. Akan tetapi bila kita berkaca, bila kita sudah kembali kepada Sang Khalik, maka kacanya sudah kaca Sang Khalik. Maka apapun wujud-wujud yang ada, wujud-wujud yang nyata, itulah kenyataan Sang Khalik. Jadi tergantung kaca benggala atau cermin yang ada di setiap jiwa-jiwa manusia. Jiwanya sudah kembali, apakah jiwanya masih gentayangan di nama-nama manusianya? Nama, sesebutan nama itu sudah kembali kepada siapa yang menciptakan nama itu, ataukah nama-nama itu masih gentayangan di wujud-wujud yang kita saksikan itu? Bila sebuah wujud yang ada di luar diri itu, di luar diri kita itu masih gentayangan gelas, itu masih kita pandang dengan gelas. Piring itu masih kita pandang dengan piring. Langit yang di luar itu masih kita pandang dengan langit. Bumi yang kita injak ini masih kita pandang dengan bumi, dengan nama-namanya sendiri-sendiri. Maka tak akan pernah ahad semuanya itu. Karena kita masih bercermin, memakai cermin, atau memakai tafsiran yang tidak sejati. Seolah-olah itu semua wujud, padahal sesungguhnya semuanya wujud-wujud yang ada itu tidak wujud. Karena sesungguhnya wujud-wujud yang ada itu karena diwujudkan yang wujud. Sama seperti diri kita. Keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita karena diadakan, diwujudkan, dihidupkan oleh uripe Allah. Maka nyatalah diri kita. Jadi inilah yang dimaksud penafsiran yang sejati. Bila yang mengartikan yang sejati dan penafsiran yang tidak sejati, bila manusianya yang jadi Tuhan di dalam tiap-tiap diri manusianya. Semoga awal pembuka penafsiran sejati dan penafsiran yang tidak sejati ini bisa kita pahami bersama, terutama diri saya sendiri yang sudah mengalami itu semua, yang sudah
lama berpuluh-puluh tahun berdiri di dalam penafsiran yang tidak sejati, yang sudah lama berpuluh-puluh tahun merasa Abdul Halim ini jadi Tuhan sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Sang Pencipta seluruh manusia selalu mengarahkan kita ke jalannya, menunjukkan kita ke jalannya, sehingga kita mudah kembali kepada Allah, sehingga kita tak penat lagi untuk berperang-perangan, tak penat lagi untuk berhening-hening yang memayah-mayahkan. Perang-perang terus, kalah terus, hening-hening terus, menghayal terus. Akhirnya jatuh ke lembah mukasyafa atau karomah yang malah tambah jauh, yang malah tambah jatuh martabat manusianya, karena tambah sakti, tambah pintar, tambah cerdas, maka tambah jauh dari tujuannya. Seolah-olah memang tambah dekat, tapi hakikatnya tambah besar kemanusiaannya, tambah sombong kemanusiaannya, tambah terpuruk kemanusiaannya. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.